underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ini dalam usaha mengatasi krisis ekonomi yang sekarang ini terjadi, di samping pemerintah menurunkan paket regulasi, juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Ini gimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekarang ini memang tidak dialami oleh Indonesia saja. Iya. Efek globalisasi terjadi di mana-mana untuk krisis ekonomi ini. Namun kelihatannya di Indonesia ini pemerintah kita masih santai-santai saja. Memang sudah ada paket regulasi yang kemarin diumumkan. Itu dinilai oleh banyak kalangan bahwa paket regulasi ini efeknya adalah jangka panjang. Padahal Indonesia ini diperlukan efek jangka pendek supaya krisis ini yang kelihatannya tidak apa-apa akan menjadi semakin parah. Yeah. Ya, karena sampai hari ini nilai tukar US dollar atau nilai rupiah itu anjlok ya, menurun terus ya, tidak pernah bisa direm. Ini juga membahayakan. Jadi boleh dikatakan paket regulasi kemarin itu adalah paket yang kurang menyentuh secara konkret sehingga krisis ekonomi ini tidak kelihatan ada kemajuannya. Di samping itu pemerintah akan meningkatkan penerimaannya dari pajak-pajak. Nah, ini juga bikin susah. Ekonomi lagi susah, pajak kepengen ditingkatkan. Ini bisa terjadi salah jalan. Contohnya, pajak barang mewah dikenakan terhadap apartemen yang harganya di atas 10 miliar. Iya. Waktu mengeluarkan regulasi bahwa orang asing boleh membeli apartemen dengan harga yang 10 miliar, itu tujuannya supaya orang asing pada beli. Iya. Sekarang tiba-tiba kena pajak lagi 20%, ya. Bagaimana orang mau beli, belum apa-apa sudah kena pajak dulu. Iya. Otomatis itu tidak jadi. Jadi regulasi yang dilakukan akan terhambat oleh ketentuan pajak barang mewah tadi itu ya. Jadi ini sebetulnya putusan yang jadi agak aneh. Kepengen mendapat pajak tambahan tetapi yang dikenakan adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya, kurang tepat gitu ya. Juga pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan yaitu penghapusan denda pajak seandainya ada pajak yang belum dilaporkan. Iya. Ya, itu juga kelihatannya adem ayem ya, tidak banyak yang ikut dengan peraturan seperti ini. Entah karena udah merasa bayarnya betul atau takut karena jangan-jangan peraturan ini peraturan yang ada sesuatu di belakang itu, gitu kan? Iya. Terus juga bisa kita lihat sebetulnya kalau pemerintah mau meningkatkan pendapatan dari pajak itu harusnya mencari wajib pajak yang baru. Ya, bukan seperti sekarang ini berburu binatang di dalam kebun binatang. Lah, wajib pajak yang sudah terdaftar itu yang diperas terus-menerus ya supaya meningkatkan pajaknya, meningkatkan setorannya. Lah, ini yang membuat susah. Sebetulnya masih banyak sekali pengusaha yang belum membayar pajak. Dan peraturan sekarang yang 1% itu kan sebetulnya sederhana. Nah, kenapa kok petugas pajak itu tidak mencari WP baru dengan terjun di lapangan? Kalau cuma mengeluarkan peraturan-peraturan tetapi tidak di-follow dengan tindakan-tindakan lapangan yang tepat sasaran, ya kasihan wajib pajak yang selama ini sudah patuh. Yang tidak bayar itu lolos, tapi yang sudah bayar malah disuruh bayar terus, ditambah terus kewajibannya, dicurigai terus kalau kurang bayarnya. Nah, ini kan akan jadi runyam, ya. Jadi untuk membuat betul krisis ekonomi sekarang ini, ya memang diperlukan langkah-langkah dari pemerintah yang konkret. Bukan hanya teori di atas meja, tetapi harus dilakukan dengan konkret. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan saran, Anda bisa kirimkan SMS ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767.
Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om